Ada foto yang beredar sekarang itu yang Jokowi rame-rame foto bareng katanya sih konon para buzzer. Yang di situ ada Mas Eko. Ada Denny Mas juga. Denny juga ada. Saya juga lihat ada Bang Ade tuh di situ tuh. Buat siapapun nih yang dibayar, itu bukan profesi yang haram loh. Inilah yang menjadi keyakinan orang-orang yang Anda tuduh gitu ya. Mereka melihat tuduhan-tuduhan Anda ini betul-betul murni karena bayaran. Jadi Anda ini adalah buzzer. Pertanyaan saya sederhana, emang berapa pendapatan Anda ini? Ya kadang-kadang 3 miliar, kadang-kadang 5 miliar sebulan. Ini dikutip loh, Den. Ini dikutip jadi judul besok. Ini kayak gini-gini loh. Ya masih mending lah daripada 3,5 juta sebulan. Oke, jadi tuduhan buzzer ini. Ya. Karena faktanya Anda bertiga ini seakan-akan kalap membela Pak Jokowi. Ya. Apapun yang disampaikan Pak Jokowi benar. Apapun yang menyerang Pak Jokowi kalian lawan. Ya sebetulnya sih kalau dari dulu ya Pilpres ya kita memang tegas posisi kita mendukung Pak Jokowi. 2014 juga posisi kita tegas kita mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Sehingga kemudian pada saat pemilu-pemilu itu kan kita ketemu sama Pak Jokowi sebagai fans gitu di foto. Itu foto tadi? Iya ramelah beredar kemana-mana. Saya nggak ada loh di foto itu. Iya Bang Ade nggak ada, mungkin Bang Ade mendukung yang lain ya. Jadi itulah yang kemudian di stigma kita sebagai buzzer. Bahwa ada kebijakan Pak Jokowi yang kita kritik banyak. Di Cokro TV itu banyak soal kasus komunikasinya, tim komunikasinya yang menurut kita nggak terlalu bagus kita kritik gitu loh. Soal beberapa kebijakan misalnya waktu itu ada Menteri Agama sebelumnya yang memberikan ruang pada FPI kita sangat kritik keras gitu. Undang-undang Cipta Kerja juga Undang-undang kita kritik. Cipta Kerja kadang kita kritik dan pada satu sisi kita artinya gini, di antara kita bahkan sering berbeda pendapat soal kebijakannya Pak Jokowi. Tetapi yang sering kali kita perhatikan, para pengkritik Pak Jokowi ini irasional. Komunikasinya atau alasannya banyak yang irasional. Misalnya? Kasus hari ini saja ketika Kementerian Agama haji tidak mengirimkan jemaah haji kita karena mungkin alasan COVID. Kota. Itu satu orang ngomong bahwa kita barangkali Indonesia tidak bisa mengirimkan jemaah haji karena dekat dengan RRC. Terus atau karena HRS diadili, gitu loh, atau macam-macam. Ada yang mantan atau uangnya menteri, udah dipakai. Iya mantan menteri bilang bahwa ini karena tahun lalu kita masih hutang, jamaah haji kita masih hutang, sehingga di Saudi nggak terima lagi harus bayar utang. Tahun lalu kan kita nggak berangkatkan haji. Jadi menurut kita kan aneh kalau kita nggak melakukan counter terhadap isu-isu yang dibawa ini secara irasional. Dengan cerita ini, Anda hendak mengatakan bahwa Anda tidak dibayar oleh istana. Tidak. Kalau Anda? Nah, harus dijawab, jangan ketawa. Ya tidak. Pak Jokowi dengar ya. Kan memang tidak dibayar saya. Ini sekaligus curhat. Pak Jokowi. Supaya dibayar. Kenapa kami nggak dibayar? Tapi dituduh terus dibayar. Nggak dibayar, nggak jadi komisaris. Dituduh terus. Ya, ini penting juga. Aduh. Terutama yang bertiga ini. Udah mati-matian ini. Nggak menjabat apa-apa ya? Enggak. Den, marah dong, Den. Enggak lah. Tapi kembali lagi, jadi bagaimana Anda meyakinkan orang-orang yang yakin bahwa Anda ini dibayar? Nggak apa-apa, saya senang aja dituduh macam-macam, dituduh dibayar, dituduh Syiah, dituduh kafir, segala macam udah biasa. Ini dunia demokrasi gitu. Buat saya ini bagian daripada perang stigma. Mereka habis kena stigma kadrun gitu ya, terus kemudian serangan dalam bentuk buzzer RP itu biasa. Jadi ya kayak bully-bulian yang sifatnya demokratis lah di dalam proses ini. Saya sih oke-oke aja dituduh buzzer RP. Tapi Anda bertiga tidak dibayar? Tidak. Enggak. Tidak. Berani bersumpah gitu? Sumpah. Oke. Untuk sementara kita percaya. Tapi kalau saya mau bilang saya justru senang karena tadi argumennya Eko atau Denny itu artinya gini. Ketika pembelaan kami lah ya terhadap Jokowi itu masuk di akal, sementara mereka tidak.
Nah, cara untuk mematahkan argumen kami adalah Menstigma. menstigma. Jangan didengar omongan dia. Ya. Karena dia ngomong begitu karena dia dibayar oleh presiden, oleh istana, oleh Jokowi, oleh siapapun gitu kan. Padahal enggak. Tapi kan dengan begitu orang-orang yang terkena pengaruh itu akan mengatakan, oh iya nih emang nggak bener nih. Itu bagian dari stigma aja sebenarnya, perang stigma. Iya. Jadi hanya untuk mendegradasi kredibilitas kami aja. Faktanya Anda bertiga berada dalam satu payung yang namanya Cokro TV. Ya. Semakin yakin orang bahwa ini ada agenda besar, ada dana besar ya yang mendukung kegiatan-kegiatan Anda untuk menjadi benteng pertahanan dan sekaligus penyerang bagi mereka yang mengkritisi pemerintahan Jokowi atau bahkan Jokowi sebagai individu. Nah, Cokro TV ini siapa yang mendirikan dan siapa di belakangnya? Jadi awalnya itu kan sebenarnya kan kita penulis Bang Andi ya. Saya di Facebook, Eko di Facebook, Bang Ade juga di Twitter dan di Facebook ya kan. Jadi dalam bentuk teks sebenarnya. Lama-lama saya sadar bahwa ternyata pembaca teks kita atau yang mengenal kita itu usianya 30 tahun ke atas. Ya kan. Orang-orang yang memang masih hidup di dalam masa membaca. Tetapi anak-anak usia 30 tahun ke bawah itu nggak pernah kenal sama kita. Bagaimana kalau kita masuk ke audiovisual? Terus saya ngobrol dengan beberapa teman itu, belum ada Bang Ade, belum ada Eko pada waktu itu. Bagaimana kalau kita masuk ke audiovisual? Dan itu berat sekali. Saya biasanya nulis begini, terus tiba-tiba saya harus tampil di layar dan itu tersiksa. Eko gabung pada waktu itu. Kita buatlah yang namanya Cokro TV. Mulailah kita bikin program-program yang dalam bentuk dialog. Kalau Anda bertiga atau mungkin sekarang lebih fokus ke Bung Denny, kalau Anda tidak dibayar, lalu dari mana biaya operasional Cokro TV ini? Ya kan ada AdSense. Ya kan? Dari situ murni? Ya dari situ. Ya sama seperti YouTuber-YouTuber lain ya. Ya dari mana juga mereka pendapatannya dari AdSense juga. Ya AdSense itu ya lumayan kita bisa dapatkan dan kita bagi buat operasional dan segala macam ya. Sebagai pembawa acara atau host di situ, Anda ini dibayar? Pakai AdSense? Pakai AdSense. Oh, oke. Lumayan lah bagi dua. Bagi dua antara Cokro sama kita. Gitu. Tapi memang Makanya di situ terjadi kompetisi internal. Kita bertiga. Saya nggak mau ikut terlibat di situ. Tapi dalam hal ini memang harus diakui juga. Jadi ada, ini kan masalahnya gini, begitu kita mulai yang tadi dikatakan bahwa ada orang yang merasa bahwa oke, gue punya tempat ya, saya punya alat gitu ya, Anda gunakan deh. Ternyata itu bagus, ternyata itu menarik. Kemudian mulai ada orang-orang yang merasa bahwa saya bantu deh, tapi hanya untuk yang basic aja. Jadi kayak mendanai, misalnya kita kan harus menggunakan teknisi dan seterusnya. Nah itu dipakai buat membayar itu benar. Berapa jumlah karyawan itu? Nah ini kan kita sebenarnya yang bikin produksi itu bukan kami. Ya, udah outsource. Semacam outsource. Tapi outsource sebenarnya temen juga. Iya. Tapi kan Kenapa harus namanya Cokro ya? Jalan Cokro Aminoto. Oke. Kita mikirin sesuatu Jangan ideologis. Ini nggak ada. Walaupun kebetulan Cokro Aminoto ternyata seorang pahlawan kan, pendidik dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya jangan dipikirkan sebuah organisasi besar yang, tapi kita beruntung ketemu orang-orang yang misalnya ngasih tempat, minjemin alat gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang bilang kita bantu deh kalian ya untuk memperjuangkan pluralisme. Iya. Bukan memperjuangkan Jokowi ya, Bukan. memperjuangkan pluralisme karena kita juga care sama ini semua. Sebentar lagi 2024, Pak Jokowi kan berhenti. Ada nggak ketakutan bagaimana nasibku ini nanti?